Selamat malam Bapak Ibu, warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur malam hari ini kita akan mengadakan kebaktian rumah tangga dan kita akan masuk dalam persiapan kebaktian rumah tangga pada Rabu malam hari ini. Saat teduh bagi Bapak Ibu Saudara semua. Baik, kita akan memuji Tuhan, Kidung Jemaat 15 bait yang pertama dan yang kedua sebagai persiapan kebaktian kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Hari lepas hari, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, teristimewa persekutuan Tuhan di Jemaat GKP Kampung Sawah. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini Engkau boleh kumpulkan kami dalam media online untuk kami sama-sama mengadakan kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Suka duka yang boleh kami lalui semakin menguatkan iman kami dalam mengikut Tuhan. Khususnya malam hari ini kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu yang sebentar akan disampaikan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 50 bait pertama, ketiga, dan yang kelima. Sabdamu Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami beribadah dalam kebaktian rumah tangga di malam hari ini.
Kami bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan, dan di dalamnya juga kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami mengerti memahami firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam hidup kami. Berkati pula hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar setiap kata yang keluar itu seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama kita akan membaca dari surat Efesus pasal yang pertama, ayat ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Efesus pasal pertama, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan-keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab kita yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Hari ini kita bersama-sama bersyukur karena kita boleh beribadah dalam kebaktian rumah tangga, di mana kita hari ini bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari surat Efesus yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, guna mengingatkan pertama-tama kepada setiap kita yang beriman kepada Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang diberkati, dan juga orang-orang yang diperlengkapi dalam iman percaya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama mau diingatkan, tatkala kita menjadi seorang yang beriman, ada hal-hal yang akan menguatkan kita tatkala kita melakukan berbagai tugas tanggung jawab kita sebagai seorang murid Kristus, sebagai seorang pengikutnya. Bahwa yang pertama, kita diingatkan bahwa Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya ada hal yang bersama-sama diberikan bagi setiap kita, yakni penguatan, karena kita semua adalah orang-orang yang dipilih bahkan sebelum dunia diciptakan. Kita bersama-sama mengamini dan mengimani bahwa Kristus yang datang ke dunia menebus setiap dosa dan kesalahan kita,
Dia juga yang mengaruniakan hal-hal yang baik. Dia juga yang mengaruniakan kekuatan bagi setiap kita, tatkala kita menjalani kehidupan, bahkan menjadi pengikutnya. Ada konsekuensi yang diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih ketika kita menjadi pengikut Kristus. Pertama-tama, bahwa kita bukan hanya beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kita bukan hanya beroleh kekayaan kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita, tetapi ada hal yang lain juga yang perlu kita ingat, bahwa ada tanggung jawab orang beriman, di mana kita harus menjadi saksi Kristus yang setia, menjadi saksi yang terus memberitakan tentang kabar baik, kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bersama-sama diajak untuk terus melakukan apa yang Kristus ajarkan. Kita bersama-sama terus melakukan apa yang Kristus teladankan dalam kehidupan kita. Sebab sebagai pengikut Kristus, kita bukan hanya menerima anugerah keselamatan, tetapi juga kita menerima tugas tanggung jawab, yakni mengabarkan Injil, kabar sukacita, damai sejahtera bagi setiap orang yang kita jumpai. Maka dari itu Bapak Ibu, pertanyaannya bagi setiap kita, apakah hal ini mudah menjadi seorang saksi Kristus? Apakah hal ini mudah untuk mengabarkan Injil, terlebih dengan komitmen kesetiaan? Tentu sebagai manusia biasa, kita akan merasa bahwa ini bukanlah perkara yang mudah. Ini bukan perkara yang gampang. Tetapi kita mau diingatkan bahwa di dalam Kristus kita bersama-sama dimateraikan juga dengan Roh Kudus. Roh yang dijanjikan sebagai penghibur dan penuntun kehidupan kita. Maka ketika kita menjadi saksi Kristus, kita yang telah menerima anugerah keselamatan penebusan, kita juga wajib membagikannya tengah-tengah kehidupan kita dengan kata dan perbuatan, seraya kita dimampukan bukan dengan kekuatan dan kepintaran kita, tetapi juga karena Roh Kudus yang memampukan. Kita semua diperlengkapi dengan Roh Kudus sehingga kita dapat menjadi saksi yang setia. Tidak ada satu orang pun Bapak Ibu yang mungkin bisa menjadi saksi Kristus yang setia kalau tidak dituntun oleh Roh Kudus. Kita bersama-sama mengetahui kisah tentang para murid sepeninggal Kristus yang naik ke sorga. Para murid menjadi takut dan gusar. Mereka tidak berani untuk bersaksi. Tetapi tatkala Roh Kudus tercurah, Roh Kudus memimpin mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka. Para murid menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Mereka menjadi martir, menjadi orang-orang yang rela untuk mati demi nama Kristus. Maka kita hari ini, apa yang bisa kita perbuat untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita saat ini? Tolong menolonglah kita, saling membantulah kita. Yang kuat menopang yang lemah, sehingga kita dimampukan untuk terus mengabarkan damai sejahtera dan juga sukacita bagi setiap orang yang kita jumpai. Jagalah tingkah laku kita, jagalah ucapan kita, sehingga kita tidak menyakiti orang lain. Kalau belum bisa berbuat baik, minimal kita tidak menyakiti orang lain dengan kata dan perbuatan kita. Jadilah saksi Kristus yang setia, karena kita semua diperlengkapi oleh Roh Kudus. Maka ketika kita mulai goyah, berdoalah, mintalah pertolongan kepada Tuhan agar Roh Kudus memampukan kita. Selamat menjadi saksi Kristus yang setia. Selamat menjalani kehidupan dengan terus mengabarkan Injil, sukacita damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan yang memampukan kita semua. Amin. Terima kasih Pendeta William Alexander yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya memampukan
kita semua untuk tetap menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, hari lepas hari menyatakan kesaksian kasih Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dipersilakan untuk menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan sambil kita memuji Tuhan. NKB 199 bait yang pertama sampai secukupnya. Mari kita bersatu hati menaikkan syafaat dan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan dalam ibadah kami saat ini kami juga telah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat dikelola dengan baik untuk menata layanan di jemaat-Mu. Tuhan juga yang akan senantiasa memberkati kami yang telah memberikan persembahan, agar kami juga boleh senantiasa mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Malam hari ini ya Tuhan, dalam kebaktian rumah tangga saat ini, bersama-sama kami juga hendak menaikkan syafaat kami. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit dan dalam proses pemulihan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai saudara-saudara kami. Obat makanan minuman, perawatan tim medis, perawatan keluarga kiranya menjadi pemulihan bagi saudara-saudara kami. Kami menyerahkan mereka ya Tuhan satu persatu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pun kami berdoa ya Tuhan bagi para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut mengalami kelemahan fisik. Tuhan yang juga akan menyertai, memberkati, memberikan kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, sehingga para orang tua kami boleh senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan boleh terus mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Engkau juga yang akan memberikan semangat pemulihan bagi mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri. Biarlah mereka boleh senantiasa merasakan sukacita, damai, sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing,
kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera Tuhan boleh terus kami rasakan. Tuhan yang akan menyertai kami, yang bekerja, yang berusaha dan berupaya untuk mendapatkan berkat yang asalnya dari Tuhan. Biarlah kami juga senantiasa mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah kami rasakan melalui pekerjaan dan usaha-usaha yang kami lakukan. Kami berdoa bagi keluarga kami ya Tuhan, cinta kasih Tuhan yang melingkupi senantiasa keluarga kami. Anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, Tuhan yang juga akan memberkati. Tuhan, kami juga berdoa bagi penata layan-Mu di jemaat GKP Kampung Sawah, Engkau yang akan memberkati, menyertai untuk setiap pelayanan yang dilakukan, agar itu semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk tenaga kesehatan dalam mengatasi pandemi COVID-19, juga setiap orang yang mengambil bagian di dalamnya, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai, sehingga pandemi ini boleh segera berlalu. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai mereka dengan kebijaksanaan. Ini doa dan permohonan kami, dengarlah dan jawablah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan doa ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang senantiasa mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup baktian kita pada malam hari ini dengan kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 370, bait yang pertama dan yang ketiga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, demikian kebaktian rumah tangga kita pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari semua warga jemaat. Demikian juga ucapan terima kasih bagi Pendeta William Alexander yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, juga seluruh petugas pelayanan yang telah melayani dalam kebaktian rumah tangga malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, sehat-sehat semua, Tuhan Yesus memberkati.